karya ilmiah itu induktif ya. Jadi secara deduktif itu dijawab pakai teori, secara induktif empirik ke lapangan dengan menggunakan statistik tadi. Nah, jadi hipotesis itu baru jawaban secara deduktif terhadap teori, maka baru hipo ya, belum jadi tesis gitu ya. Harus dibuang hiponya supaya jadi tesis. Nah, jadi jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian itu kan ada 3 gitu ya. Ada yang one variat, deskriptif sifatnya, 2 variabel, bivariat atau multivariat ada 2, yaitu asosiatif atau komparatif. Asosiatif biasanya di teknik korelasional, komparatif itu di eksperimen. Ya. Kalian sudah belajar di metodologi penelitian. Nah, kalau deskriptif atau one variat itu maksudnya dari hipotesis itu ada tingkat eksplanasi. Jadi menanyakan tentang variabel mandiri, deskriptif gitu ya. Itu yang disebut dengan rumusan masalah itu. Kemudian kalau 2 variabel yang asosiatif itu menyatakan tentang hubungan. Jadi apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan gitu ya. Jadi asosiatif korelasional. Kemudian perbandingan antara 2 variabel, mengkomparasi. Jadi kalau sekali lagi ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif, itu rumusan masalah tadi gitu ya. Nah, jadi hipotesis itu ada 2. Jadi ada hipotesis yang dirumuskan secara deskriptif dengan menggunakan kalimat-kalimat gitu ya. Ada yang hipotesis statistik dirumuskan dalam bentuk-bentuk simbol statistik. Itu keperluan untuk pengujian statistik. Nah, hipotesis ini dirumuskan selalu berpasangan dalam bentuk hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau ya, nama lain HO atau hipotesis nol gitu ya. Ini adalah diartikan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Ya. Jadi menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, ini merupakan hipotesis yang akan diuji karena tidak mengharapkan adanya perbedaan atau menyatakan tidak ada hubungan. Itu yang diuji itu H0. Biasanya kan makanya H0 diterima, H0 ditolak. Bukan HA yang diterima, H1 yang diterima, tapi biasanya H0 atau HO. H0 atau HO. Diterima apa ditolak. Kalau diterima berarti sesuai dengan hipotesisnya, tetapi kalau ditolak berarti ke hipotesis alternatif yang disebut dengan HA atau H1. Ini merupakan alternatif ya, hipotesis alternatif kalau H0-nya ditolak. Ini merupakan lawan dari hipotesis nol. Nah, merupakan pilihan jika hipotesis nol ditolak. Jadi menyatakan adanya perbedaan atau adanya hubungan. Nah, itu ya teman-teman ya arti daripada hipotesis. Jadi sekali lagi hipotesis itu ada 3 tadi ya, yang sifatnya deskriptif, kemudian yang asosiatif dan komparatif. Jadi kalau yang deskriptif hanya eksplanasi saja, penjelasan saja. Kalau yang asosiatif menyatakan ada tidak adanya hubungan, yang komparatif menyatakan adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan. Oke, sekarang bentuk rumusan hipotesis. Yang hipotesis deskriptif. Dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, jadi tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi tidak ada hubungan atau perbedaan. Jadi hanya variabel mandiri saja, tidak membuat. Contohnya gini, rumusan masalah. Misalkan dalam rumusan masalah di penelitian gini, berapa jam lamanya mahasiswa PGSD belajar dalam sehari? Kan tidak dihubungkan dengan yang lainnya, tidak dilihat perbedaannya. Jadi hanya satu variabel saja. Berapa lamanya mahasiswa PGSD itu belajar dalam sehari? Oke, contoh lain, seberapa banyak murid yang ikut bimbingan lulus di perguruan tinggi? Seberapa besar tingkat kelulusan mahasiswa PGSD alih program, misalnya melalui jalur skripsi kan? Jadi semuanya variabel mandiri gitu ya. Nah, itu kalau rumusan masalah seperti itu, maka merumuskan hipotesis penelitiannya caranya adalah dengan memperkirakan lamanya belajar mahasiswa PGSD dalam sehari adalah 5 jam. 5 jam ini adalah perkiraan, tebakannya. Jadi hipotesis kebenaran sementara berdasarkan tebakan gitu ya. Dan yang harus diuji ntar ke lapangannya. Murid yang ikut bimbingan paling sedikit 90% diterima di perguruan tinggi. Jadi paling sedikit berarti banyaknya berapa gitu, kalau paling sedikit 90%. Tingkat kelulusan mahasiswa PGSD alih program melalui jalur skripsi paling banyak 10%. Itu rumusan hipotesisnya gitu ya, yang deskriptif. Nah, kalau kita dibuat rumusan statistiknya, karena lamanya belajar sama dengan dalam sehari, nah itu makanya tandanya sama dengan di sini. H0-nya sama dengan, lawannya adalah tidak sama dengan.
Nah, ini yang disebut dengan uji dua pihak. Kenapa uji dua pihak? Karena tidak tahu kiri kanannya, kayaknya. Jadi kan membandingkan dua keadaan yang tidak tahu, gitu. Makanya tandanya sama dengan, tidak sama dengan kiri kanan. Makanya disebut dengan two tail, dua pihak. Tadi di grafiknya itu beda antara two tail dan one tail. Kalau one tail kita sudah mengunggulkan satu pihak, satu arah, gitu ya. Kalau ini tidak, jadi sama, gitu. Jadi seimbang antara kiri dan kanan. Rumusan masanya beda juga kan. Ini berapa jam lamanya siswa? Rumus hipotesisnya sama dengan 5 jam, berarti sama dengan gitu ya. Coba yang perhatian kedua, rumusan hipotesisnya murid yang ikut bimbingan paling sedikit 90%, berarti paling sedikit berarti kan mengunggulkan yang di kiri gitu ya. Makanya di sini mu rata-ratanya adalah lebih dari atau sama dengan 90% atau 0,9 di sini. Lawannya adalah lebih kecil. Beda kalau ini sama dengan tidak sama dengan, kalau ini lebih besar atau sama dengan. Nah, paling sedikit 90%. Berarti lawannya adalah lebih atau kurang dari. Nah, itu disebut dengan uji satu pihak. Tetapi one tail-nya itu kiri, sebelah kiri ya. Kemudian perhatikan yang kedua, tingkat kelulusan mahasiswa PGSD alih program melalui jalur skripsi paling banyak 10%. Nah, berarti kan paling banyak itu ya 10%, berarti ini kurang dari atau sama dengan. Kalau paling banyak berarti kan kurang dari sama dengan 0,1 H0-nya. Berarti lawannya adalah lebih besar 0,1. Nah, ini satu pihak, tapi pihaknya pihak kanan karena yang diumumkan yang kanan gitu ya. Nah, itu. Bisa dibedakan kan ya antara deskriptif, asosiatif, dan komparatif di sini. Ini yang deskriptif, yang seperti ini, yang one tail apa two tail, sebelah kiri atau sebelah kanan atau uji dua pihak. Perbedaannya itu ya. Ini dari rumusan masalahnya kan beda, makanya hipotesisnya juga akan beda. Coba sebagai lebih memahami, coba kita perhatikan yang komparatif. Nah, hipotesis komparatif. Ini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilainya perbedaan. Jadi adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan ya antara dua variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya begini, apakah tidak terdapat perbedaan antara efektivitas metode A dan metode B misalnya? Berarti sama saja kalau tidak ada perbedaannya. Apakah tidak terdapat perbedaan? Atau artinya apakah sama efektifnya antara A dan B kan gitu ya? Jadi apakah kelulusan jalur skripsi lebih sedikit daripada jalur komprehensif? Lebih sedikit, berarti jalur skripsi lebih sedikit kompre. Jadi yang mengunggulkan adalah jalur kompre. Apakah metode demonstrasi lebih efektif daripada metode ceramah? Berarti demonstrasi yang diunggulkan ya daripada ceramah di sini. Kalau di sini komprehensif, di sini adalah kelihatan kiri kanannya di sini ya. Nah, rumusan hipotesis penelitiannya begini, tidak terdapat perbedaan. Nah, jadi kalau ini ada perbedaan, ini tidak terdapat perbedaan antara, berarti sama saja antara A dan B gitu ya. Tidak terdapat ya. Kelulusan jalur skripsi lebih sedikit daripada jalur komprehensif. Nah, jadi jawaban sini kebenaran sementara yang dari rumusan masalah itu. Jadi lebih sedikit. Nah, kemudian ketiga, metode demonstrasi lebih efektif daripada metode ceramah. Jadi kalau membuat rumusan penelitian, bedanya dengan rumusan masalah tinggal membuang kata apakahnya saja. Kata tanya dibuang itu jadi rumusan hipotesis. Karena hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Kalau menjawab ya tinggal dibuang saja apakahnya. Soalnya, apakah tidak terdapat perbedaan antara efektivitas metode A dan B? Ya, tidak terdapat perbedaan. Jadi apakahnya dibuang. Ini juga sama. Apakah kelulusan jalur skripsi lebih sedikit? Oh, kelulusan jalur sedikit lebih sedikit. Jadi jawabannya dari rumusan masalah. Tinggal buang kata apakahnya saja. Kopas, buang kata apakahnya. Nah, bagaimana sekarang merumuskan statistiknya? Perhatikan di sini. Tidak terdapat perbedaan, berarti tidak terdapat berarti kan sama saja ya. Berarti mu rata-rata untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sama dengan tandanya sini. Ini artinya uji dua pihak. Uji dua pihak ya, kiri kanan artinya tidak ada yang diunggulkan. Apakah metode A atau B yang diunggul? Tidak tahu. Nah, dianggap sama pokoknya, makanya ini dua pihak. Nah, maka alternatifnya lawannya adalah tidak sama dengan. Oke, nah yang kedua coba, kelulusan jalur skripsi lebih sedikit pada jalur komprehensif, berarti yang diunggulkan yang komprehensif gitu ya. Ya, berarti ini namanya pihak kiri gitu ya. Nah, karena ini yang diunggulkan yang ini.
yang komprehensif, disebutnya pihak kiri. Nah, jadi mu1 lebih dari atau sama dengan mu2. Nah, lawannya adalah lebih kecil. Begitu juga yang ini, metode demonstrasi lebih efektif. Nah, berarti di pihak kanan gitu ya, lebih efektif. Gini. Simbolnya gini. Jadi kalau lebih kecil kiri, ini aja perhatikan alternatifnya ini. Karena yang diharapkan ini. Ini perhatikan ini karena yang diharapkan adalah ini. Yang itu saja. Jadi itu ya perbedaan simbol-simbol atau membuat bagaimana membuat hipotesis dari mulai hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Itu yang komparatif. Sekarang lihat yang asosiatif, hubungan. Hubungan berarti pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel terlebih. Jadi contoh rumusan masalahnya, ini apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi menghubungkan antara dua variabel ya, antara variabel gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja atau variabel X dengan variabel Y. Rumusan hipotesisnya, terdapat hubungan positif antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi tinggal membuang kata apakahnya tambah positif gitu ya. Nah, itu. Jadi rumusan hipotesisnya ini pakai rho. Rho sama dengan 0 artinya kan ada hubungan kalau sama dengan 0. Nah, kalau tidak ada ini lawannya adalah lebih besar atau mungkin tidak sama dengan atau lebih kecil. Gitu ya, pembuatan rumusan statistiknya. Oke. Itu tentang bagaimana merumuskan hipotesis baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. Tapi kita lebih concern ke hipotesis statistiknya. Tapi supaya kalian paham, hipotesis itu adalah mensimbolkan dari rumusan dari hipotesis penelitian. Oke, di dalam rumusan hipotesis kemarin kan Anda mengenal dengan tingkat kesalahan atau alfa dalam pengujian hipotesis. Karena bagaimanapun juga dalam pengujian hipotesis kan tidak bisa menyatakan 100%, apalagi dengan hubungannya dengan sosial, itu banyak variabel-variabel yang sulit dikontrol. Jadi ada tingkat kesalahan yang dialami oleh si peneliti. Maka taraf kesalahan ini disimbolkan dengan alfa. Apa yang disebut dengan alfa? Begini, menguji hipotesis adalah menaksir. Jadi sekali lagi nih, artinya menguji hipotesis adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Makanya kemarin hipotesis dibuat kalau kita akan mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Jadi kita semain hitung di sampel ya. Jadi menaksir apa yang ada di true value yang ada di populasi berdasarkan estimate value yang ada di sampel. Gitu ya. Ditaksir ke parameter-parameter yang ada di populasi itu melalui sampel. Nah, cara menaksir, jadi ada beberapa cara menaksir itu. Ada yang point estimate, jadi titik taksiran. Jadi hanya satu titik. Contohnya gini. Suatu taksiran yang disebut dengan titik taksiran itu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan hanya satu nilai data sampel saja. Jadi mempunyai risiko yang tinggi kesalahannya. Contoh misalnya, daya tahan kerja Indonesia adalah 10 jam. Nah, jadi estimate poinnya 10 jam sehari. Jadi kalau 10,1 saja udah salah. Jadi hanya satu titik taksirannya. Jadi banyak. Ada juga yang titik taksiran itu interval estimate atau confidence interval. Jadi taksirannya ada interval, ada jarak. Nah, jadi ini suatu taksiran parameter berdasarkan interval data sampel. Jadi mempunyai resikonya mungkin lebih kecil karena ini kan hanya satu titik, ini berarti kan ada interval. Jadi resikonya lebih kecil. Contoh gini, daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai 10. Berarti kan kalau 8,1 masih benar. 8,2 masih benar, 9 masih benar. 9,9 masih benar gitu. Jadi banyak ya titik kebenarannya. Kalau ini kan hanya satu kebenarannya, selain 10 salah. Kalau ini masih banyak kebenarannya. Jadi resiko untuk kesalahannya itu lebih sedikit daripada yang ini. Gitu ya. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ini ditetapkan terlebih dahulu, misalkan 5%, 1%. Ini tergantung daripada tingkat keakurasiannya, keakurasian dari titik taksiran. Jadi semakin taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate makin lebar. Ya, jadi kalau ini lebih kecil, taraf kesalahannya lebih kecil, misalnya 1%, berarti kan interval estimate-nya makin lebar. Karena itu kan hanya 1%, berarti kan 99% benarnya. Kalau 5%, berarti kan 95% benarnya, salahnya 5%. Jadi semakin rendah harganya. Contoh misalkan ini kalau kita buatkan gambar. Ini kalau yang point estimate kan ini.
Jadi hanya satu titik di sini. Jadi kalau ke kanan dari 10 ini salah, ke kiri salah. Jadi kesalahan taksirannya bisa 100%. Kalau tidak 10 jam, ya sudah 11,1 jamnya sudah salah gitu ya. Karena hanya satu titik saja. Coba kalau lihat dari yang interval estimate misalnya antara 8 sampai 10. Berarti kan taksirannya kan lebar. Kalau ini kan hanya satu garis, ini kan ada daerah sini, daerah taksiran. Jadi ini salah taksiran, ini kebenarannya jadi lebar. Apalagi kalau kita 6 sampai 14 jam, makin lebar. Jadi kalau makin kecil presentasinya, maka kayak alfanya makin besar betanya ya, kebenarannya di sini. 1% berarti kan 95%. Kalau 5% berarti kan ini 95% kebenarannya. Itulah yang disebut dengan alfa atau tingkat kesalahannya. Jadi makin tinggi alfanya, jadi makin lebar kebenarannya. Oke. Nah, ini kesalahan dalam pengujian hipotesis yang sering terjadi. Kesalahan pertama adalah menolak hipotesis nol yang benar seharusnya diterima. Jadi sering terjadi hipotesis nol, gitu ya, menolak yang mestinya harus diterima. Nah, tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan alfa, misalnya gitu ya. Tipe kedua, menerima hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak. Jadi tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Jadi beta itu penerimaannya, alfa adalah kesalahannya. Nah, tingkat kesalahan ini disebut dengan level of significance atau tingkat signifikansi atau alfa itu tadi ya. Tingkat signifikansi ditentukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis. Nah, tingkat signifikansinya biasa diambil 5% atau 1%. Misalnya, suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai tingkat kesalahan signifikan 1%. Berarti maka terdapat satu kesimpulan yang salah yang dilakukan untuk populasi. Nanti kan Pak ya, jadi 100 sampel jadi salahnya 1. Kalau ambilnya 10% berarti 90% sampelnya benar, yang 10 salah. Dalam kebanyakan kesalahan tipe 1. Jadi yang diambil biasanya tidak diistilahkan dengan betanya, tapi signifikansi levelnya itu dengan alfanya. Jadi alfa 1% berarti yang tingkatnya yang salahnya 1%, yang 99%. Maka di tabel yang 0,99 kalau alfanya 1%. Begitu 5 berarti yang 95%. Itu yang dimaksud itu ya. Oke, itu arti alfa yang kemarin kita diskusikan. Bagaimana arti daripada alfa, yaitu level of significance atau tingkat signifikansinya. Jadi signifikannya, tapi yang diambil adalah tingkat kesalahannya. Signifikansi 5% berarti salahnya 5%, benarnya 95%. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, belum ada perhitungan, itu kan masih teori. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, sekarang kita coba pengujian hipotesis untuk one sampel. Pengujian hipotesis yang deskriptif atau sampel. Maksudnya kayak gini. Jadi sifatnya deskriptif ya, karena satu variabel, hanya eksplanasi. Jadi proses pengujian generalisasi dari hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Jadi proses penelitiannya tidak berbentuk perbandingan atau hubungan antara variabel atau lebih. Jadi ini parameter-parameter yang ada di populasi, yaitu rata-rata, misalkan simpangan baku atau proporsi, persentasi gitu ya. Kemudian direduksi menjadi sampel. Jadi parameter yang ada di rata-rata ini yang mu bisa namanya ya, kalau di dalam sampel biasanya rata-ratanya X bar. Ini X bar ya, ada X barnya di atasnya ya. Simpangan baku biasanya kan simbolnya kan apa ya, gamma atau apa itu. Nah, kalau di sini ya S proporsi, rho, di sini kan P biasa proporsi. Simbolnya perbedaan simbol antara populasi dan sampel. Artinya gini, parameter yang ada di populasi ditaksir dengan menggunakan sampel. Nah, hasilnya digeneralisasi ke populasi. Nah, statistik yang dipergunakan untuk menguji hipotesis deskriptif adalah t-test one sample. Rumusnya gini ya. X bar, min mu nih rata-rata yang diperkirakan, ini yang real, per standar deviasi per akar N. Ini kita hitung, X ini rata-rata X bar ini maksudnya ya, karena sulit nulisnya, X bar. Ini nilai yang dihipotesiskan tadi, yang diperkirakan, yang dihipotesiskan rata-ratanya. Kemudian simpan baku N lah jumlah sampel. Contoh kayak gini.
Oh iya, langkahnya dulu. Langkah-langkah untuk pengujian hipotesis deskriptif, pertama hitung rata-rata data tersebut. Kemudian menghitung simpangan baku empiriknya, baru hitung harga T-nya. Kemudian ini namanya T hitung maksudnya gitu ya. Kemudian melihat harga T tabel. Kemudian gambarkan kurvanya, letakkan kedudukan T hitung dan T tabel ini dalam kurva yang telah dibuat. Kemudian membuat sebuah keputusan pengujian hipotesis, termasuk T hitung ini ada diterima, tolak, atau diterima atau ditolak di hipotesisnya. Nah, contoh, ini untuk pengujian dua pihak dulu, yang total, bunyi hipotesis begini, sama dengan, jadi kalau antara misalnya terdapat metode A sama dengan metode B, gitu. Berarti kan total. Jadi alternatifnya tidak sama dengan. Nah, hipotesis tulisannya gini, hipotesisnya jadi mu sama dengan berapa, gitu ya. Misalkan 5 jam, 10 jam yang tadi, simbol alternatifnya tidak sama dengan. Nah, T ini merupakan harga mutlak T tabel itu ya. Jadi tidak dilihat dari negatif positifnya. Jadi T hitung itu mutlak. Mau negatif mau positif, tapi dimutlakan berarti kan harganya positif. Nah, daerah penerimanya gini. Karena ini dua pihak, berarti yang H0-nya di kiri kanan. Ya. Misalnya kalau 5% berarti 2,5% di sini, 2,5% di sini, yang 90%-nya di sini. Ini daerah penerimaan H0-nya. Ya. Itu yang di dua pihak. Nah, contoh misalnya gini. Pengujian dua pihak. Untuk menguji hipotesis lamanya belajar mahasiswa UNJ adalah 4 jam per hari. Dikumpulkanlah sampel 31 mahasiswa secara random. Nah, ini ya. Ada yang 3 jam, ada 2 jam ini dari mahasiswa 31 ini. Maka diketahui N-nya ini 31 orang. Nah, rata-rata empiriknya adalah lamanya belajar mahasiswa adalah 4 jam. 4 jam itu berarti kan hipotesisnya 4 jam. Kemudian rata-rata empirik ini yang dihitung berdasarkan ini adalah 4,645 jam. Jadi yang ini rata-rata hipotesis, ini rata-rata empiriknya. Dan simpangan bakunya 1,81. Berdasarkan perhitungan ini ya, sudah dihitung. Oke, tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi X bar atau rata-rata empirik dikurangi rata-rata hipotesis per standar deviasi 1,81 dibagi akar N, sampel 31, hasilnya adalah 1,98. Ini merupakan T hitungnya. Kemudian kita lihat T tabel. Dari tabel kemarinnya dengan DK alpha rumusnya, N-nya, jadi DK ini N-1 pada 5%, berarti N31 dikurang 1 berarti 30. Nah, pada alpha 5%, ya. Kita lihat jadi yang beta 95%. Hasilnya dari tabel adalah 2,042. Caranya kemarin kan sudah diajarin ya. Karena T hitung 1,98, kita dibuatkan grafiknya ini. Nah, kita letakkan sini. 1,98 ada di sini. Kemudian nih harga tabelnya di sini, ini harga mutlak sini sebagai pembatasnya di sini ya. Berarti kiri kanan, jadi negatif 0,42, sebelah kiri ini yang berapa persen tadi, 2,5%, di sini 2,5%. Ini daerah tolak KO. Ternyata 1,98 baik maupun positif negatif ini ada di daerah penerimaan H0 ya. Jadi artinya hipotesis yang menyatakan bahwa lamanya mahasiswa 4 jam itu diterima gitu ya. Jadi sekalipun empiriknya 4, berapa tadi ya. Nah, tapi kita memperkirakan 4 jam itu hipotesis itu diterima. Itu yang dua pihak. Yang satu pihak, pihak kiri maupun pihak kanan, hipotesisnya gini, kalau uji pihak kiri berarti ini lebih besar atau sama dengan. Alternatif lebih sedikit. Jadi kalau disimpulkan statik seperti ini. Gitu ya. Contoh ini. Uji pihak kiri. Suatu perusahaan ingin menguji bahwa daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Jadi paling sedikit, berarti kan pihak kiri ya. Maka diambillah secara random 25 lampu ini. Hipotesisnya daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Kemudian alternatifnya lebih kecil, berarti kan ini kan paling sedikit, ini lebih kecil. Berarti kalau hipotesisnya kayak gini ya, lebih kecil berarti sama dengan lebih dari itu sama dengan 400 jam, alternatifnya lebih kecil 400 jam. Kita uji, masukkan ke rumus ini. Dari rata-ratanya empirik daripada ini, ternyata dihitung, cari rata-rata dari ini, empiriknya ya, dihitung saja dari ini, ketemulah rata-ratanya adalah misalkan 366. Simpangan baku 685, silakan hitung sendiri ya. Tinggal masukkan ke rumus, 366 kurangi 400 dibagi 68 sebagai simpangan baku per N-nya 25 ada negatif 249. Buatkan tabelnya seperti ini ya. Nah, kemudian tentukan tabelnya pada DK24, 5%, 1,7 itu dari tabel.
Berarti di sini ya dibuat. Nah, apakah ini ada di sebelah kiri apa kanan? Ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Nah, makanya H0-nya ditolak karena berada di daerah sini, bukan di daerah penerimaan, tapi masuk di daerah penolakan. Jadi yang menyatakan bahwa lampu tahan lampu merek 400 jam itu salah. Jadi salah empirik gitu. Jadi hanya 366 jam per hari. Itu ya yang pihak kiri. Oke, sekarang yang pihak kanan. Contohnya, yang mana pihak kanan? Pihak kanan sama aja lah itu ya. Jadi simbolnya perbedaannya gini, lebih dari kurang dari atau lebih dari, alternatifnya lebih dari. Pedagang buah misalnya paling banyak bisa menjual jeruk 100 gram per hari. Pedagang, jadi alternatifnya pedagang menjual paling lebih dari ya 100 kg per hari. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut maka dikumpulkan secara random misalkan 20 orang. Nah, gitu ya. Hasilnya hipotesisnya berarti ini kurang dari sama dengan 100 kilogram, ini alternatifnya adalah lebih dari 100 kg. Oke, dihitung ternyata rata-rata empiriknya 86,65, simpangan bakunya 15,83. Tinggal masukkan. Ini rata-rata empirik 86,65, 100 adalah rata hipotesis. Kemudian dibagi standar deviasi per akar N 20 sama dengan negatif 377. Kita buatkan grafiknya. Cari dulu tabelnya pada DK19 pada alfa 5%, berarti 1,729 dari tabel T itu ya. Nah, tabel di sini berarti ini ada daerah mana? Nah, ternyata ini ada di daerah penerimaan, karena tolaknya di sini ya, sebelah kanan di sini, karena pihak kanan. Berarti ini yang menyatakan bahwa pedagang buah paling banyak menjual 100 kg itu adalah benar. Karena ini H0-nya ada berada di daerah penerimaan, bukan daerah penolakan. Oke, itu mungkin ya untuk pengujian hipotesis yang one variat atau yang sifatnya deskriptif. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan.